Dununge wong urip iki lakon benjan yen bos pelas wong mati yang parane Kejadian kisah ini di tahun 2008 dialami oleh sobat kembara yang bernama Bahtiar. Kejadian ini terjadi di daerah Pati, Jawa Tengah. Jadi Bahtiar ini awalnya domisilinya di Jakarta, dan pada tahun 2008 itu dia sedang mondok di sebuah pondok pesantren di daerah Pati, Jawa Tengah. Nah, ada alasan tersendiri kenapa orang tua Bahtiar ini memondokkan Bahtiar di daerah Pati. Itu karena lokasi pondok pesantren itu dekat dengan rumah neneknya yang ada di daerah Pati juga. Jadi seringkali Bahtiar pada masa liburan pondok sering berkunjung ke rumah neneknya itu. Nah, suatu ketika di tahun 2008 itu pondok pesantren ada liburan, dan Bahtiar ini ngajak teman-temannya untuk berlibur ke rumah neneknya. Karena pada waktu itu lagi musim rambutan. Nah, rencananya Bahtiar ngajak temannya ini untuk sekedar ngambil rambutan, terus bermalam di rumah neneknya, lalu kemudian kembali lagi ke pondok. Rencananya seperti itu. Akhirnya Bahtiar ngajak dua orang temannya, namanya Huda sama Soleh. Berangkatlah mereka menuju rumah neneknya, yang letaknya sebenarnya juga dibilang jauh juga nggak terlalu jauh, tapi kalau dibilang dekat juga nggak terlalu dekat karena membutuhkan 3 kali transportasi oper dari pondok pesantren itu. Setelah 3 kali oper transportasi, terakhir mereka naik ojek menuju ke rumah neneknya. Karena rumah neneknya ini ada masih di daerah hutan yang jarak antar satu rumah dengan rumah yang lain ini juga berjauhan. Nah, sesampainya di rumah neneknya, yang pertama kali dilakukan Bahtiar dan teman-teman ini cium tangan neneknya, terus kemudian yang dituju adalah satu kamar, di mana di kamar itu ada budenya Bahtiar yang lagi terbaring sakit di situ. Kebetulan budenya Bahtiar ini sudah lama dirawat di rumah sakit, dan beberapa bulan itu sedang rawat jalan di rumah neneknya itu. Nama budenya adalah Bude Sumi. Jadi ketika Bahtiar dan teman-teman masuk ke kamarnya Bude Sumi itu terlihat Bude Sumi itu sedang terbaring lemah tak berdaya gitu. Jadi cuman hanya matanya yang bisa melihat, dan ketika Bahtiar datang itu Bude Sumi cuman bisa matanya yang menggerakkan ke arah Bahtiar sambil tanya, "Kowe sopo?" gitu. Lah, Bahtiar kaget juga, loh, kok Bude Sumi kok nggak ingat sama aku gitu. Ini Bahtiar, Bude nggak ingat, ini Bahtiar dari Jakarta itu loh, yang mondok di Pati sini. Terus lagi-lagi Budenya bilang, "Kowe sopo le?" gitu. Nah, akhirnya Bahtiar cium tangan Budenya, terus neneknya Bahtiar ini kayak ngajak keluar gitu. "Wes ayo le, metu aja." Akhirnya diarahkan ke satu kamar, mereka itu bertiga. Kamar ini adalah bekas kamar kakeknya yang sudah meninggal. Itu disuruh tempati di situ, Bahtiar dan teman-teman. Hal aneh yang pertama kali mereka lihat itu ada di bawah tempat tidur bekas almarhum kakeknya itu ada semacam mangkok kecil, itu isinya bubur merah dan satu lagi bubur putih, dan ada satu gelas kopi masih penuh dan satu bungkus rokok di situ. Waktu itu Bahtiar langsung tanya ke neneknya, "Loh Nek, ini untuk apa Nek?" Gitu. Terus neneknya bilang, "Oh enggak apa-apa, itu soalnya kakekmu, ini senengannya kakekmu. Kalau tiap malam kliwon itu kakekmu selalu datang, makanya nenek sediakan." "Loh, ini apa malam kliwon toh Nek?" "Iya, ini malam kliwon." "Ya nanti kalau kakekmu datang ya wis kamu kasih salam aja." Lah teman-temannya Bahtiar, si Yuda sama Soleh kan
kaget dan takut kan, kok pakai gini-gini gitu. Akhirnya mereka berkemas-kemas, ditaruhlah barang-barang mereka untuk tidur di situ. Lah berhubung mereka sampai di rumah itu siang, akhirnya mereka langsung tidur siang. Mereka tidur siang di situ. Sore harinya ketika bangun, mereka jalan-jalan di sekitar desa itu sambil lihat pohon rambutan yang sudah mulai berbuah, terus pohon nangka. Rencananya mereka mau ambil rambutan besok harinya ketika sebelum kembali ke pondok kan. Menjelang maghrib mereka kembali ke rumah, terus mereka duduk-duduk di teras rumah kan, karena kebetulan di depan rumah ini sudah hutan dan kanan kiri juga kebun-kebun pisang, mau tanaman-tanaman tebu dan jagung gitu. Menjelang maghrib mereka masuk untuk sholat maghrib. Nah setelah maghrib ketika suasana mulai gelap dan desa sudah mulai gelap, itu sudah mulai sepi, salah satu teman Bakhtiar yang namanya Huda ini duduk-duduk di depan sambil memandang ke arah depan yang hutan gelap itu. Pada saat Huda duduk-duduk di depan itu, tanpa sadar dia itu seperti melihat sosok kakek yang lagi jalan menuju ke arahnya. Ada kakek-kakek dengan pakai kayak sorban putih dengan tongkat yang jalannya terpatah-patah gitu, sambil ngayak menuju ke arahnya Huda. Pada waktu itu Huda kaget ketakutan masuk ke dalam terus manggil Bakhtiar, Yar, aku tadi kelihatin ada kakek yang datang ke arahku gitu. Loh iya tak? Iya. Terus dia bilang ke neneknya, Nek, temanku dilihatin ada sosok kakek-kakek. Oh ya wis, enggak apa-apa. Neneknya meyakinkan seperti itu. Akhirnya setelah maghrib itu mereka duduk-duduk lagi di dalam rumah. Terus mereka bilang, makanya kalau lain kali kalau pas habis maghrib nggak usah duduk-duduk di depan. Oh iya Nek. Lah sampai malam, ketika setelah makan malam mereka mulai tidur. Sekitar jam 9 malam itu mereka mulai tidur. Si Huda dan Soleh ini belum juga ketiduran, tapi dilihatnya Bakhtiar ini sudah tidur. Dan jam 10 malam tiba-tiba Soleh ini bilang pengen buang air besar. Nah karena yang cuman bangun di situ hanya Huda, jadi dia ngajak Huda, tolong anterin aku BAB, karena jarak toilet ini harus keluar rumah, belakang rumah, dan butuh waktu sekitar 2 menit jalan menuju ke belakang kebun itu. Jadi Soleh ngajak Huda, akhirnya ditemenin lah pakai lampu minyak gitu. Mereka menuju ke belakang rumah. Itu di belakang rumah ada pohon-pohon nangka yang besar, pohon durian itu. Begitu Soleh masuk di dalam, Huda nungguin di luar. Nah pada saat nungguin itu tiba-tiba mereka berdua ini dengar suara keras yang seperti benda jatuh begitu. Nah Soleh yang ada di dalam ini teriak, Hud, apa itu? Ya mbo. Akhirnya cepet-cepetan kan, si Soleh cepet-cepetan terus keluar. Mereka lihat bareng, Hud, itu sopo ngerti itu duren jatuh gitu kan, rezeki kan pasti. Ya wis, ayo dicari yuk. Jadi mereka berdua nyari pelan-pelan gitu, masuk. Nah memang di situ ada pohon besar durian yang buahnya sudah mulai muncul, tapi seperti ditali supaya nggak jatuh gitu. Dilihatnya satu persatu ke arah pojok-pojok itu nggak ada yang jatuh, tapi di sudut sana ada seperti buah dengan ukuran besar. Ketika didekatin ternyata itu sosok kepala, matanya merah yang tiba-tiba melotot, matanya merah, terus ada taring sambil ketawa. Mereka lari masuk ke dalam, bangunin Bakhtiar. Yar, tolong Yar. Terus Bakhtiar bangun kan, kenapa? Di belakang rumahmu itu loh, kita baru aja ngelihat sosok kepala gitu loh, dengan ada taring yang keluar. Loh serius dah? Nah karena Bakhtiar ini juga di masa-masa usia seperti itu kan penasaran semua. Ayo kita lihat lagi yuk. Jadi mereka bertiga bareng-bareng lihat lagi ke arah belakang. Di mana tadi? Di situ. Ojo Melayu ya. Begitu pelan-pelan dilihatin, ternyata kepala ini masih ada di situ. Jadi bener ada sosok kepala yang matanya merah terus dengan taring yang keluar itu sambil ketawa. Berarti mereka lari masuk ke kamar, terus di dalam kamar itu mereka baca-baca doa, zikir sambil ketakutan gitu kan. Terus 2 orang temannya Bakhtiar ini bilang, Dayar,
besok kita nggak usah nginep sini lagi ya, kita langsung balik ke pondok aja ya. Wah, rumahmu ini angker gitu. Nah, Baktiar terus bilang ke teman-temannya, loh, aku sendiri juga heran kok, aku sendiri juga takut, kaget, padahal aku juga sering nginep di sini, cuman nggak pernah ada kejadian seperti ini. Ya wis, pokoknya besok kita pulang aja ya, habis ambil rambutan kita balik ke pondok aja gitu. Ya wis, kita tidur aja sekarang. Nah, mereka tidur itu sambil masih baca-baca doa, ada yang dzikir gitu. Sampai akhirnya subuh mereka bangun, terus kemudian jalan-jalan di sekitar desa situ, ambil rambutan dan segala macam, dikumpulkannya rambutan itu sampai 1 dus gitu, kemudian dibawa kembali ke rumah neneknya itu untuk di packing lagi. Pada saat itu neneknya sudah nyiapin makanan untuk dimakan. Nah, siang hari itu karena mereka ini notabene anak pesantren yang harus hafalan Quran, jadi harus mengingat-ingat hafalan Qurannya gitu. Jadi seringkali pada saat diam itu mereka mengingat-ingat hafalan, membaca lagi hafalan gitu. Bismillahirrahmanirrahim, jadi hafalan seperti itu. Nah, pada saat di tengah ruang tamu itu setelah makan, mereka bertiga ini saling mengingat-ingat hafalan. Jadi sambil membaca-baca gitu. Tiba-tiba dari arah kamar budenya itu Bude Sumi ini keluar dengan rambut yang acak-acakan, terus kayak megang mangkok besar gitu yang seperti mau dilempar. Hai, menang, panas gitu. Nah, mereka bertiga ini kaget lihat Bude Sumi yang tiba-tiba bawa mangkok besar seperti mau melempar gitu. Menang, panas gitu. Nah, pada saat Bude Sumi teriak seperti itu, pamannya Baktiar ini dengar, kemudian lari terus megangi tangannya, terus seperti berontak gitu Bude Sumi. Lah, 3 orang ini, Baktiar, Soleh sama Huda ini cuman diem aja sambil ngeliatin. Apalagi Baktiar itu seperti ngelihat, loh, budeku ini kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, tapi kenapa pada saat itu Bude Sumi ini berdiri sambil kayak marah gitu kan. Begitu pamannya megangin, terus neneknya datang, neneknya seperti membawa air untuk disiramkan ke mukanya. Terus tiba-tiba Bude Sumi itu lemes, dikembalikan ke ranjangnya seperti semula. Nah, terus 3 orang ini, Baktiar, Soleh sama Huda ini masih diem gitu, diem satu sama lain dan nggak saling bicara gitu setelah kejadian itu. Nggak lama setelah itu, neneknya Baktiar ini keluar dari kamar budenya itu, terus duduk di depan mereka itu, dan pamannya juga keluar. Terus kemudian pamannya bilang ke Baktiar, jadi Baktiar, yang terjadi sama Bude Sumi itu sebenarnya seperti ini sudah lama. Jadi Bude Sumi itu ada yang guna-guna, ada yang ngirimi kiriman santet gitu. Nah, seringkali kalau pas Bude Sumi dibacakan ayat-ayat Quran atau kadang-kadang terdengar adzan itu tiba-tiba dia berontak dengan sendirinya, marah-marah nggak jelas gitu. Nah, kejadian itu memang bukan 1-2 kali. Jadi neneknya cerita seperti itu, dan pamannya juga cerita ke Baktiar kalau jangan sampai ibumu tahu, Baktiar, biarkan Bude Sumi keadaan seperti ini, yang biar nenek sama paman yang ngurusi gitu. Jadi biar keluarga yang lain nggak kepikiran. Nah, pada saat itu akhirnya mereka ini udah malah semakin cepet-cepet pengen pulang ke pondok gitu loh, karena saking takutnya. Nah, rencananya mereka bertiga ini mau balik ke pondok sore hari. Ketika semua sudah dikemasi, mereka sudah pamit ke neneknya, pamit ke pamannya, giliran mereka pamit ke Bude Sumi. Jadi Baktiar masuk ke kamarnya Bude Sumi, rencana mau pamitan dan cium tangan gitu. Lagi-lagi Bude Sumi cuma melirikkan matanya terus sambil bilang, kowe sopo gitu. Lalu, saya Baktiar Bude, mau pamit balik ke pondok gitu. Terus lagi-lagi Bude Sumi bilang, kowe sopo? Baktiar Bude, yang tinggal di Jakarta. Tiba-tiba budenya ini meninggikan katakannya, kowe sopo? Kowe sopo? Terus berdiri sambil kowe sopo? Jadi Baktiar ini kaget, manggil neneknya, neneknya datang masuk ke kamar. Sumi, kenapa kowe? Jadi Bude Sumi itu masih gini-gini, seperti orang kesurupan sambil berdiri di atas ranjang itu. Nah, pada saat neneknya bilang Sumi, pamannya datang megangin kakinya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu
yang namanya Budi Sumi itu seperti ingin memuntahkan sesuatu gitu. Lah pada saat itu Bahtiar, Soleh sama Huda ini ngelihat persis Budi Sumi ini seperti muntah. Lah muntahannya itu benar-benar terlihat ada darah yang netes dan ada paku kecil-kecil, terus rambut yang keluar dari mulut gitu, ditarik sama Budi Sumi. Mereka bertiga itu lihat situasi semacam itu, akhirnya si Bahtiar dan Huda dan Soleh ini keluar ke ruang tamu, sementara di dalam kamar ini Budi Sumi masih yang kayak orang kesurupan gitu. Jadi di tempat tidur yang awalnya bersih itu darah berceceran, terus paku kecil-kecil itu jatuh gitu kan. Jadi benar-benar keluar dari mulutnya Budi Sumi itu paku kecil-kecil dan rambut. Nah, dari situ akhirnya neneknya bilang ke Bahtiar, udah kalian pulang aja. Kalian pulang, balik ke pondok, dan jangan bilang masalah ini ke siapapun, termasuk sama ibumu. Biar nenek sama paman yang ngurusi. Sore itu Bahtiar pulang sama teman-temannya kembali ke pondok. Di dalam perjalanan itu Bahtiar itu nangis sedih gitu karena kasihan Budi Sumi. Yang dia tahu, yang Bahtiar tahu ini, Budi Sumi ini baru beberapa tahun berpisah sama suaminya, dan suaminya lagi ada di penjara. Dan memang kabarnya mantan suaminya ini selama menikah ini seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Budi Sumi itu. Dan neneknya juga bilang bahwa yang melakukan ini semua itu sebenarnya adalah mantan suaminya ini yang sebenarnya ingin merebut harta warisan dari Budi Sumi itu. Dan ada satu anak dari hasil pernikahan mereka yang usia 8 tahun yang dulunya itu pernah mau diambil hak asuhnya oleh mantan suaminya karena akan dijual ke orang kaya yang belum punya anak gitu, karena anaknya parasnya cantik. Nah dari situlah ketika mereka cerai itu mantan suami ini mencari cara untuk dengan cara guna-guna supaya Budi Sumi ini mau menyerahkan anaknya gitu, dan juga harta warisannya. Nah sepanjang perjalanan itu Bahtiar itu sedih memikirkan budinya gitu. Di satu sisi dia pengen cerita ke ibunya karena situasi Budi Sumi, tapi Bahtiar ingat pesan neneknya untuk jangan bilang ke ibumu. Sesampainya di pondok, 2 minggu setelah kejadian itu ada kabar bahwa Budi Sumi meninggal. Jadi setelah ada kabar Budi Sumi meninggal, Bahtiar dan teman-teman kembali ke rumah neneknya, terus keluarganya dari Jakarta datang semua ke kampung itu untuk menguburkan jenazahnya, dan selama beberapa hari digelar tahlilan itu. Jadi ibu dari Bahtiar yang dari Jakarta, dari luar kota semua datang ke situ keluarganya, dan ketika 7 hari mereka kembali ke rumah masing-masing. Dan setelah 7 hari dimakamkan ini beredar kabar bahwa Budi Sumi ini sering muncul menghantui warga desa. Ada salah satu warga yang pertama kali melaporkan ketika salah seorang warga ini selesai sholat maghrib, mereka pulang ke rumah dan tiba-tiba dia seperti mendengar ada yang manggil. Karena warga ini namanya Pak To, dipanggil dari luar, "Toh, Toh." Gitu. Terus Pak To ini nggak curiga awalnya, dia coba keluar. Siapa yang manggil? Itu ada orang dengan perempuan dengan rambut yang acak-acakan, pakai baju kebaya merah yang mulutnya ini mengeluarkan darah yang masih segar gitu. Dia manggil-manggil dari kejauhan, "Toh, Toh, tolong Toh, wetengku loro Toh." Gitu. Dari situ Pak To ngelihat, loh, Sumi. Dia lari masuk ke dalam, bangunin istrinya, "Dek, ada Sumi di depan, Dek. Coba lihat tadi." "Yang benar Mas." Ya karena waktu itu masih belum terlalu malam. Akhirnya istri Pak To ini juga ikut keluar. Begitu dilihat dari arah jendela itu masih berdiri yang namanya Budi Sumi ini dengan rambut yang acak-acakan gitu, pakai baju kebaya merah, dan dari mulutnya ini keluar darah segar yang terlihat ada paku, yang rambut yang keluar gitu, sambil bilang, "Toh, wetengku loro Toh, wetengku loro Toh." Akhirnya mereka masuk ke dalam dan tersebarlah berita bahwa Budi Sumi itu sering menghantui warga gitu.
Sampai berita ini terdengar ke neneknya Baktiar yang di situ, dan neneknya Baktiar cuman bisa istighfar berkali-kali dan tidak bisa melakukan apa-apa kecuali pasrah sama Allah gitu. Akhirnya ibu dari Baktiar yang ada di Jakarta ini dengar juga berita tentang ini dan coba menghubungi neneknya juga pamannya yang tinggal di sana untuk mencari siapa sebenarnya yang membuat guna-guna ini. Karena ibu Baktiar ini belum tahu, padahal yang membuat semacam ini adalah mantan suaminya gitu. Nah, neneknya Baktiar mencoba meyakinkan ke ibunya Baktiar untuk udah nggak usah dicari pelakunya, kita pasrah sama Allah, biar Allah yang membalas semua gitu. Jadi berhari-hari setelah 7 hari kematian ini, seringkali warga juga diteror sama sosok Budi Sumi itu. Kadang-kadang ada orang yang pulang dari sawah ladangnya itu kadang ngecek kondisi air di malam hari, begitu pulang kembali ke rumah itu tiba-tiba ada sosok Budi Sumi yang jongkok di pinggir sawah sambil muntah, gitu. Dilihat, loh, kowe sopo? Kata orang gitu, kowe sopo? Begitu noleh itu wajahnya Budi Sumi yang berantakan, terus mulutnya yang keluar darah gitu. Tolong pak, tolong pak. Jadi kesakitan seperti itu kan. Jadi warga lari semua. Setelah itu neneknya berinisiatif untuk mengumpulkan semua anak-anaknya, termasuk ibunya Baktiar itu dikumpulkan semua dan meminta untuk mendoakan bersama dengan tulus supaya Budi Sumi ini nggak lagi menghantui warga dengan cara seperti itu. Setelah itu mereka aktivitas seperti biasa dan ada satu kejadian di mana ibu Baktiar yang tinggal di Jakarta itu pada saat malam hari ketika setelah nonton TV, tiba-tiba ibunya Baktiar ini dengar seperti ada suara kereta kuda yang jalan. Loh, ibunya mikir, ini di komplek perumahan di kota besar mana ada kok kereta kuda gitu. Coba diintip dari luar jendela, ternyata benar ada kereta kencana gitu dengan ditarik 4 kuda, berhenti persis di depan rumah Baktiar pada waktu itu. Dan turunlah perempuan dengan pakai baju kebaya merah itu. Dilihatnya, loh, Sumi, ibunya Baktiar bilang seperti itu. Jadi antara sadar nggak sadar itu ibunya Baktiar melihat persis sosok Budi Sumi itu turun dari kereta menuju ke rumahnya ibunya Baktiar itu. Terus tiba-tiba duduk persis di depan ibunya. Terus Budi Sumi bilang, wis tolong sampai nonang wong-wong, aku wis tenang saiki. Aku wis ora ganggu maneh. Wis jarno sing nggarohi aku iku ben dibales sampai Allah. Dia bilang seperti itu. Pada saat setelah selesai Budi Sumi bilang seperti itu ibunya Baktiar seperti kayak sadar, loh, aku tadi barusan ngomong sama Sumi gitu. Nah, setelah kejadian itu memang sudah nggak ada lagi teror-teror yang dialami oleh warga. Jadi semua saudara juga tidak pernah lagi didatengin oleh sosok Budi Sumi. Dan neneknya juga merasa Budi Sumi sudah tenang. Nah, kabar selanjutnya datang dari mantan suami yang selama ini mengguna-guna Budi Sumi itu. Kabarnya ketika di penjara, dalam penjara itu dia itu sering kali teriak-teriak dengan sendirinya ya, karena ngerasa ketakutan. Wah, seperti melihat sesuatu gitu. Akhirnya ketika pihak dari penjara ini memeriksakan kondisi kejiwaannya, dan ternyata mantan suami Budi Sumi ini didiagnosa gila dan kemudian dipindahkan di rumah sakit jiwa. Dan sampai hari ini kondisinya mantan suaminya ini masih dengan kondisi yang gila. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar banyak bahwa ketika orang mengejar dunia, mereka rela sampai melakukan cara-cara yang dihinakan oleh Tuhan. Padahal di akhirat nanti mereka yang bersekongkol dengan jin ini akan dibalas dengan setimpal, hukuman yang setimpal. Dan jangan pernah main-main dengan urusan-urusan semacam ini. Jadi apa yang perlu kita ambil hikmah, bahwa yang bisa kita petik bahwa
dari keluarga Budi Sumi dan neneknya ini benar-benar memasrahkan semua urusan sama Allah dan tidak mengambil dendam atau tidak membalas perbuatan dengan perbuatan serupa gitu. Semoga kisah ini bisa diambil hikmah.